Jadi kalau Anda tidak mau gula darah Anda naik setelah makan dengan cepat yang itu bisa menjadi banyak penyebab penyakit, maka itu ilmunya. Sama satu lagi karbo yang tersembunyi di situ di mana? Di teh manis. Jadi 4 karbonya. Seratnya di mana? Ada di selada sama acar. Berarti kalau kita mau makan nasi goreng yang banyak serat dan enzimnya, caranya gimana? Nasinya 2 sendok, acarnya ini banyak. Kan ini kan semua kan banyak mahasiswa. Saya termasuk dulu zaman mahasiswa makan mie, saya akui makan mie, tapi karena saya sudah belajar ilmunya sekarang, saya tidak mau lagi dikerjain sama iblis. Tidak mau. Sehingga kalau saya makan mie sekarang, saya pintar-pintar juga. Enak aja lo ngerjain gue terus. Dokter makan mie, makan kadang-kadang untuk mencari rasa yang hilang. Saya makan mie, kalau saya makan mie, wow, masya Allah. Biasa saya pakai satu bomba ya, full satu potong-potong sendiri. Kadang setengah lah minimal. Kemudian saya pakai bawang merah, bawang putih juga. Kemudian saya pakai pocoy, dan campur pocoy gitu. Kemudian saya kasih cabai rawit, cabai merah pakai gitu. Jadi sudah berlimpah enzim di situ. Saya pakai telurnya, telur kadang-kadang 2 atau 3. Dok, kalau makan kayak begitu, kayaknya duit bulanan kami habis. Enggak lah, saya kasih. Ini itunya aja, caranya aja supaya paham konsepnya. Akhirnya apa? Telurnya saya banyakin. Ya. Berarti kalau makan telur, bagusnya telur apa? Nah, saya ajar lagi caranya. Anda tahu cerita tentang telur? Telur, baik. Ayam itu bertelur, biasanya bertelur kalau dikawini sama pasangannya kan gitu kan. Kalau nggak dikawinin telur terus gimana? Berarti memang dia ditakdirkan untuk menjadi ayam petelur tanpa ada pembuahan. Maka kata guru saya, telur yang paling aman kata beliau gitu kan, bukan itu nggak boleh aja silakan aja. Tapi kalau telur yang aman yang memang nggak dia apain, dia memang bertelur karena pernikahannya dia. Ada telur ayam sama telur ayam kampung sama telur bebek. Gitu. Tuh, saya bikin tuh telurnya kan. Nah, yang pertama diurutan makan. Ada saya makan tuh mie. Yang pertama saya makan adalah sayur. Makan itu sayur sama bawang itu saya makan semua itu. Habis saya makan sayur itu, saya makan telur. Gitu. Setelah saya makan telur, saya sudah cukup kenyang. Akhirnya mie-nya nggak jadi. Itu saya mau ikutin silakan, nggak ikut ya. Tapi kalaupun makan itu ada kaidahnya. Jadi kalau Anda tidak mau gula darah Anda naik setelah makan dengan cepat yang itu bisa menjadi banyak penyebab penyakit, maka makanlah karbohidrat itu di terakhir. Itu ilmunya. Supaya tidak terjadi lonjakan gula. Lonjakan gula ini kalau Anda tanya pada ahlinya, salah satu biang kerok dan salah satu penyebab dari berbagai macam penyakit-penyakit degeneratif yang kita kenal dengan salah satunya itu adalah bukan lonjakan gula, tapi efeknya itu ke insulin resisten. Insulin resisten itu apa? Insulin yang tidak bisa lagi memasukkan gula ke dalam sel karena sudah lemot. Oke, saya kasih di situ, potong dulu, kita belajar bagaimana caranya untuk mengatasi supaya si insulin ini bisa bekerja. Pertama tadi sudah, supaya nggak terjadi lonjakan gula. Berarti kalau Anda mau makan apapun, pastikan Anda makan sayur-sayuran dulu atau buah-buahan dulu sebelum makan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Oh, ini ada hadiah. Buahnya hadiahnya. Nanti bawa ambil ya, jangan lupa. Terus glucose spike itu atau lonjakan gula itu biang kerok banyak masalah di zaman sekarang. Ya. Berarti caranya supaya tidak terjadi lonjakan gula setelah makan, caranya gimana? Paling aman apa? Jangan makan gula. Terutama gula-gula yang gula olahan. Ya, gula olahan. Contoh gula olahan apa? Roti. Roti kan gula olahan. Ada gulanya dan ada terigunya, kan gitu. Kemudian apalagi cara berikutnya?
Cara berikutnya adalah sebelum Anda makan makanan-makanan yang tinggi gula dari itu, kalau katakanlah belum bisa menghindari atau mendisiplinkan diri, Anda minum cuka. Cuka apa aja? Yang jelas bukan cuka dapur. Kalau cuka dapur sintetik, yang saya maksud ini cuka apel, cuka nanas, ya, cuka madu, cuka tebu, cuka. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Gunakan otot Anda setelah makan itu. Dalam bentuk apa? Entah jalan, nyuci mobil, bersihin jalan, nyapu jalan, ngepel jalan, misal, atau masjid Anda mau. Pokoknya gunakan otot setelah itu. Itu yang ketiga, ya kan? Kemudian apa lagi caranya? Nah ini dia. Cara berikutnya adalah perbanyak otot dalam tubuh Anda. Cara memperbanyak otot berarti makan daging, dokter? Bukan. Latihan beban. Dokter, mohon maaf, beban saya sudah sangat banyak, istri, anak, suami. Bukan itu yang saya maksud. Ototnya dikasih beban. Ya. Beban itu banyak banget. Iya, makasih ya mas. Tersenyum terus. Ototnya dikasih beban. Ini beban. 1, 2, 3 sampai 100 kali. Kan pegel. Udah pegel bagus tuh. Dia kebentuk otot yang baru. Gitu. Makanya dalam olahraga ada olahraga kardio kan. Ada olahraga kardio, ada olahraga beban. Nah, dua-duanya bagus saja. Tapi kalau Anda mau katakanlah sel-sel tubuh Anda atau sel-sel kita termasuk organ-organ kita tuh punya kemampuan untuk menyerap makanan lebih baik lagi, maka salah satu solusi adalah perbanyak massa otot. Perbanyak massa otot. Berarti kalau ibu-ibu gimana? Nggak masalah, nggak bakal jadi steril, nggak bakal jadi koker gitu, nggak. Tapi dia ototnya berisi, itu nggak gelambir gitu orang Jawa bilang. Ya. Kemudian apa lagi berusaha yang bisa kita kerjakan supaya ini aja Anda kerjakan ya, ini aja Anda kerjakan. Coba aja lihat, banyak sekali keajaiban tubuh, karena memang tubuh kita itu kalau benar bahan bakunya, bagaimana cara kita mengolahnya, kelar banyak masalah. Ya, kemarin misalnya saya cerita juga ada orang yang subhanallah dari berat badan 115 kilo terus turun dalam 7 bulan menjadi sekitar 87 kiloan, modalnya cuma 3 atau 4 tadi saya sampaikan tadi. Tambah satu lagi jalan tiap hari 30 menit jalan, cuma itu doang. Jadi mulai sekarang coba dirutinkan berjalan, ya. Berapa lama? 30 menit. Kalau bisa jalannya menanjak lebih bagus, ya. Jadi kalau Anda di rumah punya treadmillnya itu nanti dinaikkan sudutnya itu menjadi sudut yang maksimal sekitar 15 derajat biasanya. Gak usah cepet-cepet, sekitar 3 km per jam aja kecepatannya. Itu Anda lakukan selama 30 menit. Jadi patokannya 3, 15, 30. Kecepatannya 3, sudutnya 15, lamanya 30. Kerjakan tiap hari. Berarti kalau nggak ada punya treadmill, mana tuh tangga kerjanya. Itu efeknya Masya Allah spektakuler. Ya, tubuh kita tuh sudah mulai terbentuk, terbangun ototnya kayak begitu. Jadi itu. Nah, apalagi bisa kita kerjakan sekarang supaya tadi tidak terjadi lonjakan gula tadi, ya. Yang tentunya sumber-sumber gulanya kita stop atau kurangi, atau makanlah atau carilah gula-gula itu yang Anda kasih jaketnya atau pelindungnya, jaketnya maksudnya gitu. Contoh begini, apa ya? Nasi lah, nasi misalkan Anda makan nasi, boleh nggak makan nasi? Ya boleh lah. Tapi nasi zaman sekarang jujur li sebagian besar kan nggak punya jaket, nggak punya seratnya lagi, habis semua dalam proses pengolahan tadi, ya. Apa yang terjadi dulu sekalian? Akhirnya yang terjadi adalah nasi tadi itu, atau ya nasi yang kita makan itu setelah dimakan zup langsung naik gulanya, belum lagi digoreng loh, belum. Caranya gimana supaya nasinya tidak menyebabkan gula itu meningkat atau lonjakan gulanya sangat tinggi? Maka cara paling mudah adalah kasih dia jaket.
Jaketnya nasi apa? Serat. Bagaimana dapat seratnya? Paling gampang ada masuk ininya aja, kayak tisu kayak gini. Rela nasi, campur sama nasinya, kasih minyak. Entah ini boleh, minyak zaitun boleh, itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada kasih biji-bijian. Masukin biji-bijian, kacang hijau ke dalam nasi tadi. Atau kalau nggak kasih rempah-rempah kayak begini, entah jahe, entah lengkuas, kayak orang bikin nasi liwet tuh. Tuh, bisa. Atau kalau nggak nasinya, berasnya diganti dengan umbian atau beras-beras yang masih berserat. Contohnya apa? Beras coklat, beras merah, beras hitam, contoh. Ya. Jadi berarti simple dong kalau mau hidup sehat, simple, tapi godaannya berat. Nanti kita lihat aja nanti siang Anda makan apa. Kata guru saya, sebaik-baik ilmu itu diamalkan. Udah dikasih tahu kan? Dikasih tahu. Berarti siang nanti kalau Anda pergi makan ke warteg, misal nasinya boleh nggak? Boleh. Kalau ada nasi merah, nasi merah. Kalau nggak ada, nggak usah pakai nasi, beli lauknya aja. Sayurnya, proteinnya, sambelnya, kerupuk nggak dulu. Misal kayak begitu. Kenyang nggak? Kenyang. Sebenarnya kalau Anda proteinnya lebih banyak, Anda loading, kenyangnya lebih lama karena karbohidrat itu bikin cepat lapar. Itu ilmunya sebenarnya. Makanya kalau Anda misalkan ya datang ke restoran, di restoran itu sebelum Anda makan makanan utama, tiba-tiba disuguhin sama dia kerupuk, roti-rotian, itu bikin Anda cepat lapar. Nanti habis dia makan lapar lagi, sehingga Anda pesan lagi. Itu triknya restoran. Ada ilmunya di situ, ya. Nah itu caranya terus sekalian. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan supaya tadi kan mengurangi lonjakan gula tadi. Tadi berjalan juga bisa, atau Anda minum cuka juga bisa, seterusnya ya. Atau rimpang-rimpang kayak begini. Ini juga kayak begini nih ya, kunyit. Ya. Saya cuma pesan minumlah jamu ya, mungkin bahasa kita jamu ya, rimpang-rimpang sebelum harganya mahal. Dugaan saya nggak lama lagi mahal loh ini. Kenapa? Jahe aja udah naik kalau ya. Ya. Kalau orang sudah tahu manfaatnya, ya. Bahkan ya, masya Allah kayak begini nih. Coba saya tanya di sini, yang pagi hari ini minum jamu siapa? Ada tidak banyak. Bapak minum jamu apa? Jamu kuat laki-laki ya? Mengandung inti sel, tapi sebagian besar sampah saja tanda kutip, dan gula-gula olahan. Contoh, kalau Bapak Ibu ini kan kurma. Kurma ini sebenarnya aslinya, bukan aslinya, saya pelajarin sih ya. Justru malah inti sel terbanyak dia itu bukan pada dagingnya, tapi pada bijinya. Memang kita nggak bisa makan kan? Itu sebabnya sebenarnya ada bukan kopi, tapi serbuk kurma, serbuk biji kurma itu bagus, sangat bagus. Mau pakai buat promil, mau buat apa, bisa pakai serbuk biji kurma. Saya sudah pernah posting cara buatnya beberapa waktu lalu. Karena apa? Inti selnya si kurma ini ada pada bijinya. Sebagian besar yang kita makan tiap hari itu inti selnya sudah hilang, ya, atau gara-gara pengolahan dia sudah mulai berkurang. Contoh mungkin nanas. Di sini justru malah kandungan enzim terbanyaknya. Ini yang kita buang. Ya. Jadi kalau Anda baru sekalian mau dapatkan enzim yang berlimpah di sini sebenarnya. Di aninya, bonggol ya? Bonggol nanas. Bonggolnya dimakan, iya. Dan itu cara makannya. Inti selnya ini sebenarnya, Bapak sekalian, banyak di mana? Di semua kayak begini, ya. Jadi Allah menciptakan mereka semua ini penuh dengan inti-inti sel. Yang inti sel itu kalau Anda makan dia bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Secara fisiologisnya tubuh kita
tubuh kita tuh mampu membersihkan atau memperbaiki sendiri. Bisa dengan cara apa? Jangan terlalu banyak makan, atau kondisikan tubuh kita tuh kalau mau puasa oke, itu paling bagus, tapi kalau tidak jangan terlalu banyak makan dan jangan terlalu sering mengisi badan kita dengan makanan-makanan yang berat, sehingga tubuh terus mengalami proses detoksifikasi. Itu. Adakah ada cara lain? Ada, banyak. Ada beberapa jenis makanan yang Allah ciptakan itu yang punya kemampuan untuk memicu, namanya autofagi. Contohnya apa ini? Autofagi itu apa? Self eating, dia makan, dia memakan sel-sel yang rusak. Jadi kunyit ini ya, dia punya kemampuan untuk memakan sel-sel yang rusak. Ini satu. Yang kedua apa? Well, banyak sih. Yang kedua tuh kopi. Kopi itu bagus, asal jangan pakai creamer ya. Jadi biji kopi Anda giling, Anda minum, itu yang saya maksud kopi, bukan kopi saset ya, benar-benar kopi. Jadi mereka ini baru sekali punya kemampuan untuk mengisi ya, atau memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita ya. Jadi dari mana dapatnya, atau mungkin dari mana sumbernya? Dari inti sel yang mereka paling banyak, bukan paling banyak yang saya pelajari itu justru malah dari rempah-rempah kayak begini. Ini berlimpah ruah ya, jadi Anda bikin kayak begini gitu ya. Takarannya berapa? Ya seperasaannya aja lah. Ada takarannya, cuman mereka ini karena dosisnya juga terlalu tinggi juga. Bukan dosis sih, kita nggak butuh tempatin ketumbar tiap hari, tapi ketumbar yang bener. Karena banyak ketumbar sekarang sudah diputihin. Ketumbar yang bagus itu, ketumbar mungkin bahasa ketumbar India apa gitu, dia bentuknya agak lonjong, warnanya coklat, agak kecoklatan. Itu lebih kuat, maka dapat khasiatnya. Kalau kayak begini ya seadanya aja. Ini aja loh sekalian nih, kayak begini. Tanya bukan modal, bahasa itu rempah ya. Kalau ini kan rimpang-rimpangan. Kerja mereka tuh beda-beda. Kalau yang ini karena ya, kalau pakai kaidah yang saya pahami bahwa tubuh manusia itu seperti pohon, ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Mereka kan di bawah semua. Umbi mereka tuh ada di akar, di dalam tanah gitu kan. Sehingga Anda kalau baca, Bapak Ibu kalau baca tentang rimpang-rimpangan kayak gini, entah jahe, entah kunyit, entah kencur, itu semuanya punya properti anti kanker semua, semuanya. Cuman kita nggak tahu aja punya properti atau punya manfaat anti kanker ya. Ada beberapa yang sangat kuat kerjanya ya. Bahkan kata guru saya waktu saya pernah bertanya kepada beliau, rimpang apa yang paling banyak inti sel, saya menduganya ini, tapi jawaban beliau ternyata bukan ini, tapi apa coba? Kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Gak hubungan. Serai. Hah? Bukan dapat hadiah Bu, air kelapa. Galak, ini kasih tips nih ya. Bangli itu kan di budaya-budaya tertentu digunakan buat usir jin, ya kan? Pasang apa gitu kan? Pasang apa namanya? Dan memang kata beliau itu paling kuat dan paling tinggi inti selnya. Bangli itu rasanya agak seperti gimana gitu loh, ya seperti itu. Tapi intinya apa dulu sekarang? Intinya karena yang tadi belum dijawab nih 10 sahabat. Belum ya? Apa pertanyaan ganti aja? Ganti tetap ini, bahkan dengan berbagai macam kandungan. Contoh mungkin kalau rasa, misalkan air kelapa kayak begini ini kan, kalau ibu-ibu yang bapak-bapak sekalian yang ketemu kelapa, ini kan kelapa muda, tapi kalau kulit, jadi Anda misalkan ini ada madu nih, madu Anda masukin sini. Jadi biarinlah dia aduk sedikit gitu. Lalu Anda tunggu bentar lah, bangsa ya 5 menit gitu ya, biar dia larut. Kemudian ini kelapa Anda minumnya bukan diminum pakai ya, tapi maksudnya minum bersama
Minum bersama apa? Bersama telur. Bukan dimasuki. Ini telur juga telur kampung ya. Ayam kampung ada kukus atau ada apa gitu kan, dimakan buah. Atau juga boleh. Kata beliau, si bakteri di sini tuh suka banget sama albumin ya, yang ada pada telur itu, kata beliau. Jadi itu akan ngasih stamina yang sangat cepat ke kita. Jadi minum kelapa pakai madu. Jadi mulai sekarang cobalah mulai pemanis kita itu di pelan-pelan dikurangi. Jadi kalau anda minum teh nggak usah pakai gula, minum kopi nggak usah pakai gula. Berarti kalau pemanisnya kita pakai apa? Gitu kan? Kalau bisa pakai madu, kalau bisa. Kalau nggak bisa pakai apa? Gula kelapa, gula aren, gula nira, gula jawa itu. Tapi jangan gula merah, saran saya. Kenapa jangan gula merah? Banyak cerita. Gula merah tuh sebagian besar juga isinya gula juga. Gula merah. Ya, kalau mau pakai gula beneran itu, gula tadi gula kelapa, gula apa aren gitu, tapi yang bener. Ya, itu Anda makan saja begitu bagus buat ngasih energi ya ke badan. Ya, seperti itu.